Sekarang kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya dengan tujuan setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan Anda dapat pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa jembung. Untuk alat dan bahan, pertama itu ada cermin datar dengan ukuran 3 x 6 cm. Yang kedua itu ada cermin jembung. Yang ketiga itu ada cermin cekung. Yang keempat ada lampu senter. Yang keenam itu ada busur derajat. Yang keenam ada kertas putih, ada lilin, ada layar atau tabir kertas. Yang terakhir itu adalah celah cahaya. Pertama, kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. Lalu nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut. Untuk langkah selanjutnya, letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Langkah terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Dan saya pribadi minta maaf Bu, karena di sini saya sudah melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cermin jembung, tapi nyatanya tidak terjadi pemantulan cahaya, sehingga saya menggunakan alat-alat yang ada dalam kehidupan seperti sendok dan juga spion motor sebagai pengganti cermin cekung dan jembung. Yang percobaan kedua itu kita melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin jembung, yang mana di sini saya mengganti dengan spion sepeda motor. Pertama, susunlah alat seperti gambar 7.2. Yang kedua, kemudian nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin jembung. Selanjutnya, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin jembung tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, yang di sini saya ganti dengan sendok, bagian dalam sendok. Pertama, susunlah alat gambar seperti gambar 7.3. Yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk.
Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kemudian, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang terakhir, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut.